Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Murti Despiliani, NIM 2014030043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Poin pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan. Pada dasarnya, manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata. Yang pertama yaitu manajemen dan yang kedua yaitu keuangan. Baiklah, di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu manajemen. Jadi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan apa sih itu keuangan? Jadi, keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dalam sebuah organisasi. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Masyrah. Masyrah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan, mengatur keuangan, dan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Sedangkan menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Husnan Sad. Beliau mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi-fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang dapat bertanggung jawab dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan. Jadi, tujuan manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan tertentu. Nah, tujuan dari manajemen keuangan dapat terlihat dari proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Dalam hal ini, tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun, para ahli juga memiliki beberapa penilaian tersendiri terkait tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Di sini maksudnya, seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu panjang, sebab adanya ketidakpastian dalam suatu bisnis yang ia jalani. Selanjutnya yaitu menjaga arus kas. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membiayai kebutuhan perusahaan sehari-hari, seperti bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Nah, di sini peran seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar seimbang. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan bisa memanfaatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu memaksimalkan kekayaan. Nah,
Tujuan dari memaksimalkan kekayaan di sini adalah seorang manajer keuangan itu dituntut agar mampu memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham. Selanjutnya yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan semua departemen suatu perusahaan. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh yaitu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan di dunia bisnis yang kompetitif seperti perusahaan seorang manajer keuangan yang harus berhati-hati saat membuat suatu keputusan mengenai keuangan. Sebab apabila salah dalam mengambil suatu keputusan, maka perusahaan tersebut bisa mengalami bangkrut atau gagal. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan yaitu merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Nah, dengan hal tersebut tentunya membutuhkan pengetahuan akan pasar serta dari mana modal yang diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan yang harus dibuat tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Maksudnya yaitu planning di sini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Selanjutnya yang kedua mengenai budgeting atau anggaran. Maksudnya di sini adalah perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan. Maksud dari controlling di sini yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu auditing atau pemeriksaan keuangan. Maksud dari auditing di sini yaitu keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Maka harus dilakukan pemeriksaan keuangan atau auditing agar tidak terjadi penyimpangan dalam keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Laporan keuangan di sini yaitu seperti menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan. Ada 7 prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan oleh pihak ketiga. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai konsistensi. Setiap sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, maka pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Selanjutnya mengenai transparansi. Nah, perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada orang yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai standar akuntansi. Sistem akuntansi
dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya mengenai integritas. Dalam melaksanakan aktivitas operasional, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Nah, selanjutnya mengenai pengelolaan. Di sini perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kelima mengenai perencanaan manajemen keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan atau membuat rangkaian keuangan terkait dengan kebutuhan dana, pengadaan dana, penggunaan dana, dan metode analisis laporan keuangan yang akan digunakan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, perencanaan keuangan mencangkut juga dengan masalah proyeksi pendapatan perusahaan dalam satu periode tertentu. Dengan melakukan perencanaan keuangan, organisasi bisa mendapatkan bagaimana sih gambaran tentang kegiatan manajemen keuangan yang akan dilakukan. Nah, di sini perencanaan manajemen keuangan juga mempunyai beberapa manfaat yang bisa dirasakan, seperti adanya arah dan arti dari keputusan finansial seseorang. Dan manfaat tersebut bisa didapatkan dari perencanaan keuangan, yaitu untuk mengalokasikan keuangan pribadi maupun bisnis. Selanjutnya, pembahasan yang keenam mengenai tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok dari manajemen keuangan meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai dalam suatu perusahaan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan yang menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama mengenai perencanaan dan peramalan. Maksudnya yaitu manajemen keuangan harus bekerja sama dengan para manajemen yang lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen keuangan harus memusatkan perhatian berbagai keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengan keuangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen keuangan harus bekerja sama dengan para manajemen yang lain di suatu perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Selanjutnya yang keempat yaitu menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajemen keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Nah, dari keempat aspek tersebut dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaan. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu mengenai analisis sumber dana dan penggunaan dana manajemen keuangan. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan, karena analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan profesional. Nah, ada beberapa langkah dalam analisis sumber dana dan penggunaan dana, yaitu laporan perubahan yang disusun atas dasar
2 neraca untuk 2 waktu. Nah, laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari Ananda. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ananda yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.